Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Kang Deddy Mulyadi alias KDM Gubernur Jawa Barat 2 kali dapat kiriman king cobra ke pekarangan rumahnya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian udah tahu belum sih kalau Kang Deddy Mulyadi, bapak kita, bapak Aing itu dikirimin 2 kali king cobra ke pekarangan rumahnya. Serem banget. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Waduh, wadidaw. Nanti yang ketiganya kamu ketekong loh, say. Gua nggak habis pikir sama orang-orang sekarang ya. Kayak mana lah Indonesia ini mau maju. Dikit-dikit kalau ada orang baik, ada orang jujur, dapatnya teror, dapatnya ancaman gitu. Mau kayak mana lah dunia ini berputar, ha? Positive thinking aja ya, Wak. Positive thinkingnya adalah siapa tahu si pemilik king cobra ini udah punya kobra bejibun gitu ya, saya di rumahnya, jadi minta tolong Kang Deddy Mulyadi untuk pelihara salah satu kobranya gitu. Tapi masalahnya kepala gue nggak bisa nih positive thinking begini, say. Mau sepintar apapun orangnya, mau setinggi apapun ilmunya, mau sekeren apapun dukung satenya ya, kalau yang di atas tidak berkehendak, tidak akan terjadi apapun kepada Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi. Gue percaya banget dan gue sangat amat meyakini kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi, individu, sosok, personal orang yang baik, jujur, tulus. Jadi gue meyakini juga kalau beliau, Kang Deddy Mulyadi, akan dilindungi oleh Allah. Ingat ya, 100 orang yang syirik sama Bapak Aing, sama Kang Deddy Mulyadi akan kalah dengan ribuan doa orang-orang warga masyarakat yang tulus dan mendoakan Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau di rumahnya Kang Deddy CCTV itu gak cuma sebiji, say. Di rumah gue aja CCTV ada 4 biji, apalagi di rumah Gubernur Jawa Barat. Dan gue yakin banget pasti Kang Deddy Mulyadi itu udah tahu siapa pelakunya, udah tinggal diciduk aja, say. Tinggal ditekong aja, Wak. Orang baik itu emang musuhnya banyak, say. Tapi ingat, ribuan orang yang berdoa demi kebaikan Kang Deddy Mulyadi pasti akan menang lawan kejahatan macam model apapun. Harusnya ya Kang Deddy, ya nih kalau Kang Deddy dengerin konten saya ya, harusnya Kang Deddy ajak joget itu kobranya. Kalau di film-film India itu kan gitu, Kang, diajak joget ularnya, kepalanya bisa geleng-geleng begini, Kang. Tapi permasalahannya kita hidup di dunia nyata, bukan hidup di serial India, say. Gue yakin kok kalau Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi itu pasti tahu dan sangat amat tahu bahwa di luar sana banyak orang yang tidak menyukai beliau. Tapi gue tetap salut sama Bapak Aing karena tidak menyerah dan tidak ngeflip berubah tiba-tiba jadi orang yang jahat. Kang Deddy Mulyadi itu tetap strict gitu ya, tetap pada tujuannya untuk membangun Jawa Barat menjadi daerah, menjadi wilayah yang lebih baik dengan kejujurannya, dengan ketulusannya, dengan cara beliau sendiri, dengan metode-metode, dengan program-program dia yang sangat amat brilian menurut gue. Kenapa ya pejabat di Indonesia yang jujur itu banyak banget lika-liku kehidupannya gitu, banyak banget lika-liku mistisnya, banyak banget lika-liku politiknya, kayak apa ya, kayak aduh nggak ngerti deh gue. Pantes aja nih kalau Indonesia nggak maju-maju. Masalahnya Kang Deddy Mulyadi itu hanya gubernur Jawa Barat, hanya pemerintahan provinsi daerah gitu loh. Tapi yang ngebenci ya, yang ngebenci itu hampir beberapa pemerintah, hampir beberapa pejabat di daerah Indonesia gitu. Kayak lu bahkan mungkin bukan orang Jawa Barat, tapi lu sebegitu nggak sukanya sama seorang Deddy Mulyadi gitu loh. Kenapa? Ini udah 2025, Wak, udah mau pertengahan 2025, bentar lagi 2026. Lu masih pakai zaman kuno, ha? Masih pakai dukun-dukunan loh. Itu duit daripada dipakai buat sesajen gitu ya, atau dipakai buat seserahan, bayar dukun gitu ya. Mendingan lo pakai untuk mencerdaskan anak bangsa, lo pakai buat bantu orang-orang susah, lo bantu untuk hal-hal yang lebih positif dan lebih baik lah. Terserah lah, kalau mau jadi jahat lah untuk diri lo sendiri. Dosa lo yang tanggung, bukan kita yang nanggung. Itu tinggal hitungan lo nanti di akhirat. Kalau di agama gua ya, upah dosa adalah maut. Apapun niat kalian yang jahat ke Kang Deddy Mulyadi ya, gua doain semoga kejahatannya itu mental balik ke lu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus warga Jawa Barat. Ini terakhir saya lihat di video. Saya melihat daripada macam saya, orang yang mengirim ular king cobra itu ke Kang Deddy Mulyadi
sebenarnya banyak ular itu tidak berbisa. Tidak berbisa. King Cobra itu kalau sudah besar kayak gitu tidak akan mungkin dia berbisa. Tidak ganas lagi. Nah, saya mohon kamu yang mengirim King Cobra ke Kang Deddy Mulyadi, cepatlah kamu meminta ampun kepada Allah. Ingat, saya dari Palembang selalu berdoa. Pasti nges ararapanya bahasa penting ayeuna geus loba nu FYP. Bapak aing ngamuk di acara Abdi Nagri nganyang ka warga di Sukamandi Subang penting tadi. Aing kapikiran sapeupeuting teu bisa molor aing sapeupeuting jero. Sok sieun ieu bapak aing teh dijebak dina peuting ieu teh gitu. Aya jelema-jelema anu punya kepentingan hayang ngajatuhkeun KDM komo daerah Subang apa lolobana nya ge daerah bapak aing gitu nya, tempat lahirna bapak aing dilahirkeun mun ceuk kasarna kampung halaman bapak aing. Teu saeutik di Subang teh musuh KDM teh itu anu hayang teh ngajatuhkeun KDM babalatak jadol bisa yang ngapal mah dengaranna ge atuh politik teu nyaho dulur teu nyaho balad teu nyaho babaturan, kira-kira nama tak ngahambat mah singkirkan gitu kan. Aing teh paurna teh eta barudak anu marawas panu eta teh ditunggangi ku pihak-pihak da moal darahekeun moal teu dibayar mah yakin aing mah sok moal darahekeun moal teu dibayar mah ku pihak tertentu dikit tuang nya gitu asina ge dibayar eta teh ieu mah kudu diselidiki we ieu ku bapak aing ieu saha nu nitahna gitu pasti dititah gitu gitu kamari aing ku masalah teror King Cobra gitu di mah bapak aing rek naon atuh sok maksud jeung tujuanana lamun lain rek ngaleungitkeun bapak aing di muka bumi ieu mah urang doakeun ya ku sadayana Bapak Haji Deddy Mulyadi ya sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sing aya dina kasehatan, sing dipanjangkeun yuswana, sing disolehkeun, sing dijauhkeun tina sagala cocobi sareng balai oge ti jalmi-jalmi al-zalim ka anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ila ruhi pil jasadi Bapak Haji Deddy Mulyadi. Majalah Tempo dengan nyinyir menyebut Deddy sebagai seorang pemimpin populis yang hanya bisa memberikan kebijakan yang nampak indah di permukaan, hanya bersifat sementara tanpa menyentuh akar masalah. Tapi bagi Deddy, kenyinyiran semacam itu pasti sangat tidak berarti. Dia berulang kali bilang pada pengkritiknya, kalau mereka mengecam pilihan kebijakan Deddy, lantas apa pilihan jalan keluar yang mereka tawarkan? Sebagai contoh, kalau mereka mengecam pilihan Deddy untuk mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer agar belajar kedisiplinan selama 1 bulan, dan mereka menganggap itu adalah pelanggaran HAM, lantas apa yang mereka tawarkan untuk mendidik, menertibkan, mengatur agar anak-anak berandal itu tidak melakukan kejahatan, tawuran, kebrutalan yang selama ini mereka lakukan? Kalau mereka mengecam Deddy mewajibkan vasektomi bagi pria yang ingin menerima bansos atas alasan pelanggaran hak reproduksi, lantas apa yang mereka tawarkan agar mereka yang punya tingkat ekonomi rendah tidak memiliki banyak anak yang akan membebani hidup mereka, anak-anak mereka, dan masyarakat secara luas? Deddy bukannya tidak mau mendengar, tapi dia tidak mau sekedar melakukan diskusi demi diskusi sebelum melakukan langkah untuk menyelamatkan masyarakat. Baginya semua harus dilakukan dengan cepat karena kepentingan masyarakat sudah terlalu lama terabaikan. Deddy sadar bahwa dia didukung jutaan rakyat Jawa Barat untuk menjadi gubernur, dan karena itu dia berutang pada jutaan rakyat itu. Dalam hal ini, Deddy memang akan terlihat sebagai pemimpin yang tidak demokratis.
Kecenderungan dia adalah menerapkan kebijakan yang top down, bukan bottom up. Dia sangat percaya pada kebutuhan akan kontrol. Dia sangat percaya pada perlunya aturan ketat ketimbang peraturan fleksibel. Saya rasa dia melihat masalah sosial di Indonesia banyak disebabkan oleh lemahnya kendali dan pengawasan. Dalam hal ini, Dedi memang mungkin sekali memiliki apa yang disebut sebagai bias kognitif. Dia mungkin sekali sudah merasa memiliki jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga dia bisa saja melakukan apa yang disebut sebagai generalisasi berlebihan. Kalau ada bangunan yang berdiri tanpa izin, ya dibongkar saja, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosialnya. Orang yang memiliki kepribadian otoriter seperti Dedi memang cenderung menghargai ketertiban, disiplin, dan konformitas, serta tidak toleran terhadap penyimpangan dari norma. Tapi pertanyaannya, apakah itu buruk buat masyarakat, buat rakyat? Setidaknya kalau kita lihat betapa besar rakyat pendukung Dedi, bisa dibilang langkah-langkah otoriter Dedi itu ternyata dilihat sebagai jawaban yang dibutuhkan. Dedi tentu harus terus dikontrol, tapi langkah-langkah penertiban, pendisiplinan, pembersihan yang dia lakukan sungguh perlu didukung. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.